puncak Suroloyo, sebuah puncak tertinggi di perbukitan Menoreh. Disinilah Kanjeng Sunan Kalijaga pernah menapakkan kakinya dalam mencari soko guru untuk pendirian Masjid Agung Demak. Perjalanan Kanjeng Sunan Kalijaga di Bukit Menoreh merupakan sekelumit sejarah yang tidak banyak orang tahu. Kanjeng Sunan Kalijaga menelusuri berbagai daerah di Pulau Jawa, menjalankan titah dari para wali sepuh untuk mencari salah satu tiang saka Masjid Agung Demak. Kanjeng Sunan Kalijaga mengawali perjalanan dari Demak Bintoro menuju arah barat daya. Sampailah Kanjeng Sunan Kalijaga di lereng perbukitan Menoreh, di bumi Sambara Budara. Disinilah banyak petilasan Kanjeng Sunan Kalijaga yang ditinggalkan dan belum terkuak. Di puncak Suroloyo inilah Kanjeng Sunan Kalijaga pernah bertemu dengan salah seorang yang dianggap sakti mandraguna. Ia adalah Ki Ageng Srugul yang makamnya terletak tidak jauh dari puncak Suroloyo. Bagaimana kisah Kanjeng Sunan Kalijaga bersama Ki Ageng Srugul? Kita akan mengikuti napak tilas perjalanan Kanjeng Sunan Kalijaga mencari soko tatal di bumi Sambara Budara. Ini adalah Dusun Sedengen, salah satu dusun di Desa Ngadiharjo, Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang, yang berjarak kurang lebih 22 km dari pusat kota. Di dusun inilah Kanjeng Sunan Kalijaga pernah melintas. Di sini ada sebuah petilasan yang menjadi saksi bisu kisah perjalanan Kanjeng Sunan Kalijaga di bumi Sambara Budara. Petilasan ini mengisahkan bahwa dulu saat Kanjeng Sunan Kalijaga melintas di tempat ini, bertemu dengan salah seorang warga yang sedang mencangkul di ladang. Mengetahui ada rombongan Kanjeng Sunan Kalijaga, warga tersebut kemudian menawarkan air kelapa sebagai tanda penghormatan. Warga tersebut kemudian memanjat pohon kelapa dan memetikkan buah kelapa yang berukuran sedang, kemudian diberikan kepada Kanjeng Sunan Kalijaga. Kanjeng Sunan Kalijaga berpesan kepada warga tersebut agar tempat itu dinamai dengan Sedengen, untuk mengingat buah kelapa yang berukuran sedang. Rasanya tidak terlalu asam dan juga tidak terlalu manis. Kiai Haji Abdul Jani, pengasuh pondok pesantren Al Junainiyah, menuturkan kisah Kanjeng Sunan Kalijaga di bumi Sambara Budara. Abad 14 dados nyambut pun ketelasan piantun sepuh wontenipun Sunan Kalijaga niku meng pendek. Contohnya kados Dusun Paraan Miderek Panganduka Pak Kabir Arbabi Asma'iha oleh diarani Paraan yang mergo dipinarak Sunan Kalijaga. Dados Sunan Kalijaga nalikane kempal kalian Wali Songo ngedegaken Masjid Demak
kurang siji sakane dicatahke Sunan Kalijaga. Nek diwasiati sak tanah Jawa iki endi ana kayu sing wis dikendhiti alang-alang ora kena dikethok. Sunan Kalijaga miber alas sak tanah Jawa boten wonten kayu sing wis mukalap kanggo sapa sing ora dikendhiti alang-alang sedaya kendhiti alang-alang. Alhasil dugi akhir kasil asal saka Masjid Demak wonten daerah ngriki. Letindak Pinarak wonten Parakan ngriki nggih papane sing nggih Pinarak pun disungkup niku. Sinar pun Pinarak wekdal ngaso waktu kaelah neraske lampah dugi moko wekdal salat zuhur badhe sesuci mboten wonten toya lajeng dicis nganggo tekene dicopot metutuke sementir kados uyuhe wedhus sependhot juk papane diarani sependhot. Saiki tuke nggih tasih sing digunakake sak Giripurna. Setelah mendapatkan air untuk berwudu, Kanjeng Sunan Kalijaga melaksanakan sholat duhur. Perjalanan dilanjutkan untuk mencari kayu yang dimaksud oleh para wali sepuh untuk pembangunan Masjid Agung Demak. Dalam perjalanannya, Kanjeng Sunan Kalijaga melintasi berbagai daerah, hutan, kota, dan desa. Di setiap tempat yang dilewati, Kanjeng Sunan Kalijaga disambut hangat oleh setiap warga yang mengetahui kedatangan salah seorang waliullah. Tidak jarang warga atau penduduk setempat menjamu makanan untuk Kanjeng Sunan Kalijaga beserta pengikutnya. Kanjeng Sunan Kalijaga melakukan perjalanan kembali untuk mencari kayu yang dimaksud. Sampailah Kanjeng Sunan Kalijaga di sebuah tempat di mana dia bertemu dengan salah seorang petani yang sedang memotong kayu. Pleng sepandhot, pleng dak ngilen, semerep teng alas bono semerep yang madung iku gek nangis ditakoni kali Sunan Kalijaga, "Pak, kok muwon tos pundi, Pak?" "Ah, kula niku madung niku ngenani kewan iki kok tugel gulune. Nek cara kula tulunge jenengan nek kula suwun tatale kula peke." "Nggih, monggo semonggo." Kenging lawan sinarengatan disuwun tatale dibongkok disipat dadi balok. Disinilah Kanjeng Sunan Kalijaga akhirnya menemukan kayu yang dimaksud oleh para wali sepuh untuk dijadikan soko Masjid Agung Demak. Kayu yang dimaksud yaitu kayu jati yang sekitarnya tidak ditumbuhi oleh rerumputan ataupun alang-alang. Mbah Ponco, sesepuh dusun Sipat, menceritakan perjalanan Kanjeng Sunan Kalijaga
hingga sampai di dusun Sipat. Awalipun nggih menika Kanjeng Sunan Kalijaga panetep panatagama Kalipatullah mlaya bumi siar agami iki nandenan ngendikanipun para sepuh menika Syekh Maulana Makdum Ibrahim Syekh Sunan Bonang ngersakaken jangkepipun sop jajaran masjid Demak tenan menika ngantos dumugi dusun Sipat menika. Setelah memperoleh kayu yang dimaksud, Kanjeng Sunan Kalijaga melanjutkan perjalanan ke arah puncak menoreh, yaitu disebut dengan Puncak Suroloyo. Di Puncak Suroloyo, Kanjeng Sunan Kalijaga dihadang oleh segerombolan orang yang sangat sakti mandraguna dan disegani di wilayah tersebut. Ia adalah Ki Ageng Srugul dan para pengikutnya. Kanjeng Sunan Kalijaga menerima tantangan Ki Ageng Srugul, namun dengan syarat barang siapa yang kalah, ia harus mau menjadi muridnya. Singkat cerita, Ki Ageng Srugul dan pengikutnya berhasil ditaklukkan oleh Kanjeng Sunan Kalijaga. Jejak-jejak Kanjeng Sunan Kalijaga memang tersebar di berbagai wilayah tanah Jawa. Kanjeng Sunan Kalijaga adalah guru spiritual, guru budaya, maestro seni, dan penyebar agama Islam yang menyebarkan Islam dengan cara yang penuh kebijaksanaan dan dengan laku budaya, sehingga Islam menjadi lebih mudah diterima oleh masyarakat Jawa. Harapan kami, harapan saya secara pribadi ataupun secara dinas di pemerintahan Desa Giribono ini, petilasan-petilasan yang punya situs sejarah, harapan saya tetap terawat dan tetap dilestarikan seperti adat kesunanan dulu. Apa yang disampaikan oleh para leluhur kami lewat turun-temurun, kami selaku generasi penerus seharusnya tetap meneruskan perjuangan apapun bentuknya, karena semua itu tidak lepas dari adat budaya dan tradisi kami selaku orang Jawa. Kanjeng Sunan Kalijaga, langkahmu memberkahi tanah kami, tanah, bumi, sambara, budaya.